Jangan lupa bahwa zaman ini Eva, coba aja Eva lihat deh, berapa jumlah orang-orang yang tidak mau lagi ke rumah ibadah. Makin banyak, Fa. Bagaimana dia punya hubungan yang manis dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Maksud saya tidak, mata fisik kita ini nggak bisa melihat, mata fana kita tidak bisa melihat Tuhan. Sementara wakil Tuhan yang ada di bumi ini, yaitu tokoh agama, tidak kita hormati. Memperkenalkan tentang betapa besarnya cinta Tuhan kepada anak-anak ini. Setiap anak adalah permata di mata Tuhan. Saya bukan mengajari ikan untuk berenang atau mengajari burung untuk terbang. Saya hanya mengingatkan agar kiranya Pak Pendeta akan menjadi hamba Tuhan yang semakin disayangi dan akan membuat gereja itu bertumbuh dengan pesat dan kerohanian akan terbangun dengan sangat pesat. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kami di sini mengharapkan kepada Anda sekeluarga dalam keadaan yang sehat-sehat saja, dan tentunya Love Your Child hadir untuk memberikan tips-tips yang dapat menginspirasi Anda bersama dengan keluarga Anda dalam mendidik anak-anak kita. Dan kali ini kita akan membahas satu seri yang sangat menarik, yaitu membangun hubungan positif. Dan di episode kali ini kita akan membahas bagaimana membangun hubungan positif antara anak dan tokoh agama. Dan kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Bu Helena? Luar biasa, Tuhan baik. Positif sekali ya. Ibu Helena selalu mengucapkan kata-kata positif dan pastinya akan mau disampaikan juga supaya terang hidup ini, seterang roknya Eva. Oh iya dong. Nah, Ibu Helena langsung saja masuk. Hubungan positif. Ini adalah satu hubungan yang didambakan banyak orang. Pastinya kan? Dan seharusnya hubungan ini seperti ini, positif juga. Tapi kita mau tahu dong Bu Helena, kenapa Ibu Helena sampai mau ngangkat satu seri ataupun judul hubungan positif antara anak dan tokoh agama? Ya. Kita tahu bahwa anak-anak ini kan perlu dipersiapkan ya untuk masa depannya ketika dia sudah dewasa, di mana dia harus menghadapi berbagai relasi nih, relasi dengan tetangga, relasi dengan teman sebaya, relasi dengan keluarga besar, dan juga relasi dengan tokoh agama. Kenapa kita memilih tokoh agama? Karena memang kita adalah bangsa Indonesia yang sama-sama percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Pancasila menuliskan ketuhanan yang Maha Esa sebagai nomor satu ya. Betul. Sila yang pertama ya. Dan selain itu juga saya pikir kita sebagai orang tua beragama tentu bukan sekedar beragama, tapi benar-benar karena kita tahu persis bahwa ini adalah agama yang membuat kita damai, membuat kita lebih bahagia, dan membuat kita lebih memahami bahwa hidup ini adalah ada karunia Tuhan, kan gitu kan. Kita kan punya agama dengan kesadaran. Nah, bagaimana ini bisa kita wariskan kepada anak-anak kita kalau anak-anak kita punya hubungan yang negatif, hubungan yang buruk dengan tokoh agama. Jangan lupa bahwa zaman ini Eva, coba aja Eva lihat deh, berapa jumlah orang-orang yang tidak mau lagi ke rumah ibadah. Makin banyak, Eva. Betul. Makin banyak ya. Jadi anak-anak muda yang makin berani untuk mengatakan saya ateis itu makin banyak. Semakin banyak, dan yang membuat saya bergidik adalah ini orang-orang baik gitu loh. Orang-orang baik yang saya pikir kok bisa ya dia bisa memutuskan itu gitu loh. Baik banget gitu. Dan anak-anak juga, anak-anak muda juga semakin banyak yang memilih untuk nggak mau ke gereja lagi ya. Itu menyedihkan sekali Bu. Ataupun kalaupun di gereja juga nggak bakal ikutin ibadahnya, tapi malah ngobrol-ngobrol di belakang, main-main di luar. Itu kan sama juga menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak punya rasa penghargaan kepada Tuhan, dan perlu dilatih untuk bisa menghargai itu gitu. Dan itu dimulai dari menghargai tokoh agama, karena yang memperkenalkan Tuhan pada mereka adalah orang tua dan juga tokoh agama.
Wah, ini betul sekali karena udah banyak sekali lingkungan sekitar bahkan kita ya udah merasakan hal-hal tersebut. Nih Bu Helena masuk saja, gimana caranya nih kita sebagai orang tua menumbuhkan rasa hormat kepada Tokoh anak-anak agama. kita supaya mereka tuh hormat ke Iya, tokoh agama. Karena kalau iya. bisa dipikir-pikir ya Bu Helena, kalau anak-anak kita aja nggak hormat sama tokoh agama, gimana mereka mau hormat sama Tuhan? Ya, paling sering yang saya sering lihat dan dengar adalah orang tua mungkin ada apa ya, kesalahpahaman ya, karena kan memang yang namanya tokoh agama ini bebannya berat ya, dia harus menjadi sosok yang diikuti atau jadi model gitu. Pada saat yang sama dia juga manusia biasa yang juga punya kelemahan, maksud saya dia bisa sakit, dia bisa sedih, bisa tersinggung gitu kan, walaupun dia harus cepat balik lagi ya, tapi dia juga punya apa ya, punya kelemahan lah, kelemahan dalam arti ya itu tadi saya bilang secara fisik kah, entah secara apa namanya, secara keluarganya mungkin ada masalah juga gitu. Jadi dengan segala kelemahan itu dia harus bangkit dan berdiri untuk menjadi sosok yang menjadi figur buat jemaatnya ya. Dalam hal ini mungkin saya ambil contoh pendeta di Kristen ya. Nah, pada saat yang sama dia juga punya tugas yang paling utama adalah memberikan apa ya, nasihat dan bahkan juga teguran yang bisa membuat jemaatnya ini berada di jalan yang benar, di jalan yang sesuai dengan iman yang dianut oleh iman Kristiani gitu. Nah, pada saat itu dia menyampaikan khotbahnya atau menyampaikan teguran-teguran tersebut, boleh jadi di antara jemaatnya itu ada yang merasa bahwa itu ngomongin aku ya. Oh, tersinggung karena merasa ya. Tersinggung kan? Atau mungkin juga nggak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pendeta, karena ya biasanya kalau orang nggak sependapat karena dia mungkin punya kelemahan di situ gitu ya. Nah, itu lalu pulang ke rumah. Sampai di rumah masih karena tersinggung, karena merasa ini kayaknya buat saya nih gitu ya. Padahal itu kan khotbah kan sebenarnya kan seperti pedang bermata dua ya. Firman Tuhan kan seperti pedang bermata dua yang satu sisi menyembuhkan, satu sisi juga harus mengeluarkan juga, iya, mengeluarkan nanah yang borok-borok yang harus dicongkel gitu kan, supaya sehat kembali secara rohani ini jemaatnya gitu. Itu beban yang berat kok buat pendeta. Sampai di rumah ya, keluarga ini mungkin saling apa namanya marah-marah berdua. Itu pendeta tuh gimana sih ngomong kayak begini, kayak dia udah suci aja dan sebagainya dan sebagainya. Anak-anak mendengar. Wah, ini bahaya. Pada saat anak-anak mendengar, lalu kira-kira anak itu akan ikut mama papanya enggak? Apalagi kalau anaknya masih usia kelas 3 ke bawah. Ya, mereka sangat imitasi banget. Ya, itu saatnya imitasi. Mamanya bilang A, anaknya bisa ikut A. Mamanya bilang B, mamanya bisa ikut B. Jadi ketika mamanya mungkin dengan enaknya mengolok-olok pendeta di rumah, pendeta nggak dengar, tapi anak-anak mendengar. Iya. Pada saat yang sama kita sedang menabur satu bibit luar biasa, bibit kerusakan yang bisa permanen seumur hidup. Jangan-jangan kita mulai nanamkan bibit ateisme pada anak ini. Wah. Ya kan? Jadi dia akan melihat bahwa berarti mama tadi baik-baik di gereja munafik ya. Lain di gereja, lain di rumah. Dan pendeta itu ternyata nggak benar ya. Kalau gitu ngapain lagi kita ke gereja? Oke, kalau gitu saya gereja aja deh, yang penting dapat uang persembahan, habis itu uangnya buat jajan gitu kan. Oh, jangan sampai itu terjadi. Ya, itu rangkaian seperti itu perlu kita waspadai. Karena apa? Karena waktu berjalan terus. Anak ini makin besar dan terus makin besar. Dan sama seperti kayak pohon ya, waktu masih kecil masih bisa kita bentuk nih ya, pohonnya seperti bisa kita bentuk. Makin lama makin susah dibentuk. Karena apa? Batangnya makin kuat. Dan dia mungkin akan balik, kalau kita bilang, ayo kamu gereja, buat apa mah? Mama sendiri munafik, ayo. Kita bisa jawab apa? Apa yang kita bisa jawab? Terus nanti dia buka semua rekaman di dalam pikiran dia tentang bagaimana sikap buruk dari orang tuanya terhadap tokoh agama. Jadi buat apa kita ke gereja kalau sementara orang yang harus jadi figur itu diolok-olok di rumah? Menurut anak-anak setelah melihat contoh orang tuanya seperti itu ya. Seperti itu. Ini pelajaran baik sekali, berarti di awal kita sebagai orang tua harus tahu apa yang sudah kita lakukan, menanam apa kita kepada anak-anak. Iya, karena ketika dia mau kita arahkan untuk menjadi orang yang rohani, tentu dia punya hubungan yang harus manis dengan Tuhan. Bagaimana dia punya hubungan yang manis dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Maksud saya tidak, mata fisik kita ini nggak bisa melihat, mata fana kita tidak bisa melihat Tuhan. Sementara wakil Tuhan yang ada di bumi ini yaitu tokoh agama tidak kita
hormati. Nah, ini yang mau kita antisipasi dan masih bahas lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas hubungan positif antara anak dan orang tokoh agama. Nah, tadi Ibu Helena sempat katakan kita sebagai orang tua ayo bercermin dulu apa yang udah kita buat nih. Jangan sampai kita menanamkan benih-benih yang nggak baik Terus kalau ternyata. terjadi gimana gitu Kalau ya? terjadi terus ini gimana, nanti kita akan bahas lagi. Tapi saya jadi keinget nih Bu Helena, satu cerita di Alkitab, kalau kita tahu Elisa. Nah, saat itu kan dia menggantikan Muridnya Elia ya. menggantikan Elia, dan dia masih terbilang muda juga kalau nggak salah di cerita itu. Dan saat itu ada anak-anak, dan anak-anak banyak yang mungkin sedang bermain lah satu tempat anak-anak. Lalu mungkin Elisa perawakannya dia botak, ya kan? Panas-panas lagi. Betul, pasti kan anak-anak main-main gak ada yang malam kan, siang-siang. Terus botak terus diteriakin oleh segerombolan anak-anak, banyak anak-anak ini. Dengan olok-olok ya. Dengan olok-olok. Olok-oloknya apa deh, Pak? Iya. Botak gitu Iya, ya. mungkin kalau Hai sekarang botak, gitu wahai ya. botak atau apalah. Tapi jelas di Alkitab dikatakan mengolok-olok Elisa. Dan kita tahu endingnya Ibu Helena, anak-anak ini habis semuanya tercabik-cabik Oleh beruang. oleh beruang. Ya. Beruang yang keluar nggak tahu dari mana ya, Pak ya. Itu kita nggak tahu, begitu menyedihkan Iya, ya. jadi itu sebabnya saya sangat bersyukur punya mama yang mengajari saya untuk sangat hormat pada pendeta. Even itu pendeta mungkin sikapnya tidak pas dengan apa yang kita harapkan. Karena apa? Dia manusia juga gitu loh ya. Dan juga kita perlu ingatkan tapi dengan penuh kasih dan hormat. Karena apa? Karena dia beda dengan kita. Para pendeta ini sudah diurapi, sudah dipilih, sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi sosok yang perlu untuk dihormati dan dijadikan tempat untuk mendapat berkat, mendapat petunjuk dan sebagainya. Jadi saya jadi berpikir kenapa Tuhan mau cerita ini masuk ke dalam Alkitab. Berarti Kalau sebegitu nggak penting, pentingnya. kalau nggak penting nggak mungkin nggak dimasukin ya. Dan ini juga jadi penting juga kita bahas karena Dan saya ada dalam kehidupan contohnya. nyata betul-betul melihat bahwa keluarga-keluarga yang menghormati tokoh agamanya, pendetanya kalau di gereja ya, itu kok berhasil ya? Betul. Ya, kok berhasil, anak-anaknya diberkati. Kebalikannya, saya perhatikan juga dari banyak gereja, orang-orang yang sembarangan sama pendeta, suka menuding-nuding pendeta, suka mencaci maki pendeta, itu kok berantakan ya? Ya itu yang saya lihat, mohon maaf ya mungkin kalau saya salah ya, tapi ini yang saya lihat. Kadang-kadang itu jadi pelajaran buat saya dan anak-anak saya bilang, kamu tahu nggak sembarangan kita harus berbicara dengan pendeta, walaupun pendeta itu mungkin baik dengan kita, nggak boleh kita mengolok-olok dia. Karena apa? Karena bagaimanapun dia sudah diurapi dan sudah menjadi pilihan Tuhan untuk menjadi hambanya, wakil Tuhan di dunia ini. Wah, Bu Helena nih menarik. Orang tua, ayo coba kita introspeksi diri kita lagi. Iya. Mari kita ajak anak-anak kita untuk menghormati tokoh agama, dalam hal ini kita dalam Kristen yaitu pendeta. Iya. Nah, tapi Bu Helena, tadi kan dari tadi orang tua terus. Ada nggak sih, perlu nggak sih ada usaha juga dari pendeta sebagai tokoh agama ini untuk membangun hubungan positif ke anak-anak? Iya, itu sebetulnya yang saya mau tekankan juga pada kali ini. Karena seringkali, mohon maaf Pak Pendeta, jangan marah ya, ada pendeta kah yang mendengarkannya? Mohon maaf, karena yang saya sering lihat adalah kadang-kadang pendeta lebih fokus mengurusi orang-orang dewasa gitu. Ya, padahal jangan lupa yang namanya jemaat itu termasuk anak bayi loh. Iya, betul. Ya kan, anaknya Eva juga jemaat loh ya. Walaupun masih kecil ya, masih masuk daftar di kelas anak-anak gitu ya. Tapi itu adalah bagian dari orang-orang anggota yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Pendeta gitu. Jadi saya berpikir kita perlu belajar dari pendeta-pendeta yang bisa merangkul anak-anak. Karena apa? Anak-anak ini adalah sosok yang akan menjadi tiang-tiang di dalam rumah ibadah kita di kemudian hari gitu. Dan jangan-jangan Tuhan juga sudah memilih di antara anak-anak ini ada yang akan menggantikan sosok pendeta. Nah, marilah para pendeta dan juga hamba-hamba Tuhan menjalin hubungan yang lebih mesra dengan anak-anak. Ada tips-tipsnya, ada trik-triknya, dan saya coba cari-cari, catat-catat dari pendeta-pendeta yang berhasil gitu ya, merangkul anak-anak ini. Rasanya ini bagus gitu. Nah, sebelum masuk ke tips-tipsnya, saya juga penasaran apa tips-tipsnya. Mungkin pendeta berpikir, kenapa harus sampai saya membangun hubungan positif ke anak-anak yang
kayaknya mereka nggak ngerti juga sih. Mungkin secara manusiawi berpikir seperti ini mungkin ya menurut saya saja. Atau namanya juga anak-anak, ya sudahlah mereka kan pasti ikut orang tuanya. Oleh karena itu mungkin kebanyakan tokoh agama lebih dekat kepada orang dewasa. Nah, mungkin Ibu Helena bisa kasih alasan kenapa begitu penting harus ada dibangun hubungan secara langsung ini. Ya, kalau kita di Kristen, kita punya panutan kita adalah Tuhan Yesus. Oh iya. Bagaimana Yesus begitu menghargai anak-anak, walaupun dia sudah lelah, dia capek, lagi berbaring, tiba-tiba anak-anak gerombolan di bawah orang tuanya. Murid-murid kan bilang, jangan, ini lagi tidur nih, lagi istirahat. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan halangi anak-anak itu, biarkan mereka datang padaku. Lalu dipangku, Alkitab mencatat anak itu dipangku loh. Anak-anak itu diberkati loh. Artinya apa? Begitu penting sosok anak ini. Jadi kalau ada lagu gini, Yesus datang, kumpulkan permata, kan gitu. Artinya ini anak-anak adalah permata, ya kan? Permata di hadapan Tuhan. Jadi kita kan sudah dipilih. Oh, kok kita sih? Pak Pendeta atau tokoh agama kan sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi sosok yang bisa mencerminkan bagaimana Yesus pada saat di dunia ini, gitu kan? Nah, contohnya itu aja kalau gitu ya. Karena Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan anak-anak, orang-orang dewasa atau membangkitkan orang mati yang udah dewasa, tapi juga merangkul anak-anak. Betul. Iya, banyak sekali Even di cerita-cerita. saat dia sedang lelah, gitu. Iya, berarti banyak sekali udah bukan jadi alasan lagi untuk tidak Ya, kalau hubungan nggak penting positif, anak ya. ini, kalau nggak penting anak ini buat Tuhan, mestinya dia tidak akan suruh panggil anak-anak, saya tidur dulu lah, capek lah, wajar dong capek kan. Tapi dia bilang, enggak, ini penting, saya harus lepaskan tuh kelelahan, ini tidak boleh dibuang kesempatan ini. Jadi kalau di gereja ada anak-anak, harusnya pendeta-pendeta bahagia. Karena apa? Karena berarti gereja ini akan bertumbuh. Betul. Tapi kalau di gereja nggak ada anak-anak, berapa tahun lagi tutup ya? Langsung aja nih Bu Helena. Mungkin pada penasaran, oke Bu Helena, saya mau sekarang membangun hubungan dengan anak-anak. Caranya, tips-tipsnya apa aja? Yang paling utama, perlakukanlah dia sebagai sosok yang berharga. Itu dulu. Oke. Love your child. Cintailah anak-anak di gereja kita gitu. Semua anak pasti senang ketika waktu ulang tahun dia disapa. Betul. Iya kan? Jadi ada seorang pendeta yang saya catat nih ya, tipsnya dia untuk merangkul anak-anak. Dia punya tuh daftar ulang tahun. Ya, daftar ulang tahun. Jadi pada bulan Januari siapa nih ulang tahun gitu ya. Nah, ini anak-anak nih gitu. Terus ini Februari siapa yang ulang tahun. Jadi setiap bulan dia akan lihat di kalendernya ada itu. Jadi dia bukan hanya mempersiapkan diri untuk khotbah aja gitu loh seminggu sekali, tapi dia memikirkan apa kira-kira kebutuhan dari jemaatnya dalam bentuk emosional. Karena waktu kita merangkul hatinya, semua dapat gitu loh. Kalau kita dapat hatinya, dia akan datang ke gereja, dia akan mau bantu gereja, dia akan nurut, dia akan segala macam. Ambil dulu hatinya. Nah, bagaimana mengambil hatinya kalau kita nggak ada waktu untuk itu, ya? Jadi memang agak lelah juga nih mencatat, karena waktu saya pernah menjabat satu posisi di gereja gitu ya, saya bikin program, saya harus kasih hadiah pada semua yang ulang tahun. Ya, saya bikin kartu, saya bikin kado juga dan sebagainya. Jadi memang lelah sih mengingat ulang tahun segini banyak orang gitu ya. Tapi nggak akan tidak akan sia-sia, karena hasilnya orang itu akan ingat terus bahwa pendetanya mengasihi dia. Jadi pendeta yang saya catat ini, dia kadang-kadang di kantor, dia lihat kalender, ada yang ulang tahun, dia telepon, ya kan, dia telepon anak ini, lalu semua yang ada di kantor disuruh kur sama dia, ayo nyanyi, Happy Birthday Andrew, Happy Birthday Andrew, gitu ya. Terus, wah si Andrew-nya mukanya jadi, merah, kuning, hijau gitu ya. Happy Birthday sayang, Pak Pendeta mau berdoa buat kamu, boleh? Boleh berdoa. Semoga gini, udah selesai, nggak ngasih apa-apa loh. Nggak ngasih apa-apa, hanya perhatian, mengingat hari-hari penting dari jemaatnya, khususnya anak-anak ini gitu. Itu akan menjadi satu poin yang membuat anak itu punya satu tali emosional dengan pendetanya atau tokoh agamanya di rumah ibadahnya, dan itu tidak akan membuat dia mudah untuk melawan atau menentang atau apa. Karena apa? Dia ingat, saya pernah loh didoakan, saya pernah loh diucapkan happy birthday, ya ampun sampai nyanyi-nyanyi itu satu kantor itu kan gitu kan ya.
Seperti itu. Nah, yang kedua, Kita kayak tahan dulu sebentar nih Bu Helena. Saya pernah jadi penasaran langsung yang kedua dan segala macam. Yang pertama aja betul juga ya, secara sederhana tapi bisa. Nah pemirsa, kita masih akan membahasnya, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas membangun hubungan positif antara anak dan tokoh agama. Tadi Bu Helena sudah katakan tips yang pertama. Ini menarik sekali. Jadi harus membuat satu perhatian ya. Sebenarnya sederhana tapi nggak usah modal yang mahal-mahal kok. Betul. Nggak usah beli mainan besar, nggak usah. Cukup mendoakan saja udah. Jangankan itu, mengingat saja udah jadi satu hal yang ternyata membuat dampak besar kepada si anak. Nah langsung Ibu Helena yang kedua ya adalah ya memang kita mau nggak mau karena kita sudah menerima jabatan di satu gereja, di satu jemaat, ya terimalah kalau anak kita 100, belajar untuk mengingat nama-nama 100 orang itu gitu loh ya. Iya kan? Aduh banyak banget loh. Iya, belajarlah. Gimana caranya? Coba pelajari, karena saya juga pernah mendengar ada seorang dosen di satu universitas yang bisa mengingat semuanya. Semua mahasiswa dia. Wow. Bahkan yang sudah lulus berapa tahun lama, udah belasan tahun, puluhan tahun nggak ketemu, dia masih ingat. Nah, itu bisa karena dicoba kan dan diusahakan. Ada kok caranya ya. Misalnya dalam satu acara semua tempelin namanya di sini ya, terus kita sambil mengingat-ingat. Ada banyak cara, setiap orang pasti punya tips bagaimana cara mengingat nama seseorang gitu. Nah itu jadi sangat menyakitkan bagi seorang anak ketika dia dipanggil dengan nama lain. Misalnya Eva nih, Eva gini, halo apa kabar Ami? Ya ampun sehat Ami? Siapa ya? Gitu. Even itu kembar. Ya, even itu kembar gitu. Kita mungkin punya alasan, habis muka kamu mirip sih. Nah, terkadang di sini diuji seberapa sayangnya, seberapa kuatnya ikatan emosional antara seorang ibu dan anak, papa dan anak, dan seorang pendeta dan anak jemaatnya adalah membedakan anak kembar. Betul. Gitu. Karena waktu dia kalau dia punya hubungan yang kuat, dia pasti akan mudah membedakan mana si A, mana si B, dia terkembar itu. Walaupun kembar ya. Ya, itu dia. Jadi kita harus mengingat nama-nama anak-anak itu. Jadi tegurlah sesuai dengan namanya, jangan sampai salah ngomong ya. Betul, apalagi pakai nama-nama panggilan yang lain kan. Iya, betul sekali. Jadi kadang-kadang anak-anak itu tuh ketika dia jadi orang yang marginal gitu ya, yang kurang dihargai di lingkungan itu karena mungkin dia punya ekonomi yang kurang atau gimana gitu ya. Namanya anak-anak kadang-kadang kan nggak ngerti ya, nggak boleh membeda-bedakan, tapi dia mungkin merasa beda gitu. Tapi ketika pendeta memanggil dia misalnya, halo Agus, apa kabar? Aduh, itu dia akan terangkat, apalagi digandeng kayak gitu ya, digendong lagi. Aduh, itu tidak akan pernah terlupakan. Dan saya sering sekali mendengar anak-anak yang tadinya dari orang yang tidak diperhitungkan menjadi orang yang sangat diperhitungkan. Karena apa? Karena dia pernah mendapat sentuhan yang baik dari seorang pendeta. Sentuhan dalam arti sentuhan kasih sayang gitu dari pendeta jemaatnya. Wah, ini menarik sekali ya Bu Helena, karena membangun hubungan, mengingat itu mungkin bukan satu hal yang mudah bagi setiap orang, tapi ternyata hal tersebutlah yang membuat orang merasa berharga. Nah lanjut Ibu Helena. Pada saat berkhotbah, terkadang kita berpikir bahwa ini khotbah buat orang dewasa saja. Jangan lupa di antara itu ada anak-anak. Kita kadang-kadang suka marah. Kenapa anak-anak ini berisik sekali ya? Ngobrol-ngobrol aja. Saya lagi khotbah ini. Coba cek apakah khotbah kita juga bisa dimengerti oleh anak-anak ini. Nah, kalau bahasa kita selalu bahasa orang dewasa, tidak pernah menyentuh anak-anak ini, ya wajar dong. Setengah jam, 45 menit atau 1 jam kita berkhotbah, anak itu juga berkhotbah sendiri dengan teman-temannya kan gitu ya. Jadi memang yang paling penting buat seorang pendeta pada saat berkhotbah adalah ingat bahasa yang digunakan juga usahakanlah supaya juga bisa dimengerti oleh anak-anak. Kadang-kadang mungkin nggak semuanya, tapi paling nggak ya setiap 10 menit adalah dia sapa anak-anak itu. Ya, misalnya kita menceritakan tentang kuasa Tuhan, penciptaan langit dan bumi. Bagaimana nak, kamu masih ingat itu planet apa yang ada ini? Seperti itu kan? Oh, sesuai dengan pelajaran di sekolah nih, gitu kan? Jadi anak-anak bisa seperti diakui keberadaannya di gereja itu. Sehingga gimana dia mau ngobrol? Benar. Orang dia ngerti kok, gitu. Kan anak-anak tuh ngobrol karena dia nggak paham, jenuh, bosan. Dan bosan tuh karena apa? Karena memang
Nggak ngerti. nggak tahu apa yang mesti saya nikmati itu apa. Jadi kadang-kadang dulu waktu anak saya masih kecil, saya suka tegurkan, kamu kok ngobrol sih? Mam, aku nggak ngerti loh pendeta tuh ngomong apa. Oke, akhirnya saya kasih tugas, saya kasih buku, saya kasih bolpen, dan saya bilang catat yang kamu ngerti, gitu. Dan catat ayat-ayatnya. Nah, paling tidak ada tantangan baru sehingga dia akhirnya bisa konsen walaupun nggak ngerti. Nanti di rumah kita ngobrol. Tadi ngomong apa sih, Mam? Aku nggak ngerti loh. Apa tuh namanya sanctuary? Apa tuh, Mami? Gitu kan. Nah, di rumah nanti kita ngobrol. Seperti itu. Nah, ini bisa terlihat hubungan peran orang tua juga penting di sini ya. Walaupun mungkin salah satu pihak kayak tadi, karena mungkin nggak semua khotbah pendeta atau yang disampaikan pendeta itu dimengerti oleh anak-anak. Nah, peran orang tua di sini juga bekerja supaya tadi Bu Helena memberikan tugas-tugas dan nggak cuma sampai situ juga, di rumah juga di follow up, diajarin supaya anak mengerti. Jadi jangan sampai udah capek-capek ya satu hari dalam satu minggu kita asingkan untuk beribadah, sampai di rumah ibadah isi cuma ngobrol gitu loh, ngobrolnya nggak jelas gitu kan, percuma ya. Jadi kayaknya apa gunanya gitu, apa gunanya? Terus anak-anak ini mendapat bekal apa buat masa depannya? Nggak ada kan gitu kan. Nah, makanya ini saya pikir orang tua tolong sadar, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh agama, tolong sadarilah bahwa ada makhluk-makhluk kecil yang sedang menunggu jamahan atau uluran tangan kita untuk lebih dekat kepada Dia, untuk lebih dekat kepada mereka. Ya, ada juga pendeta yang bikin begini, dia bikin kertas dong, kertas kecil aja. Kecil, dia tahu bahwa anak ini sedang berjuang untuk ujian gitu. Dia kirim kertas gitu ya. Nah, mungkin kalau sekarang pakai WA barangkali, kalau waktu itu kertas. Lalu waktu di gereja dia kasih, ini buat kamu. Terus, apa pendeta? Masukin di Alkitabnya. Baca di rumah. Sampai di rumah dia baca, oh pendeta itu nulis, Pak Pendeta percaya bahwa kamu tuh akan berhasil nak, dan bla 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 bla. Pak Pendeta sudah berdoa buat kamu. Semangat ya sayang, Tuhan pasti bersertamu. Dan seterusnya. Dalam sekali itu menambah kepercayaan diri dari anak ya. Cuman kertas loh ya. Sekertas segini doang. Ya kan, cuma kertas segini doang. Mungkin nggak setiap kita ketemu di gereja semua anak dikasih. Tapi kan kita tahu siapa aja yang kira-kira sedang butuh banget dukungan kita. Betul. Yang mau ujian kah, yang mungkin mamanya sedang sakit kah, atau mungkin yang sedang kena bencana lah, atau mungkin yang ada yang meninggal di rumahnya kah. Nah, kan kalau kita ngomong begini, tabah ya, habis itu kan hilang. Tapi kalau kita kasih kertas, dia bisa baca lagi. Dia bisa baca, tahu di Alkitabnya. Apalagi udah laminating, aduh seru banget deh. Ya, jadi hal-hal kecil yang sebetulnya nggak membutuhkan biaya besar dan tidak membutuhkan effort yang luar biasa sampai keringetan gitu ya. Tapi itu bisa membuat anak-anak ini melihat Tuhan di dalam kepribadian pendetanya atau tokoh agamanya. Nah, Ibu Helena, terakhir nih, tolong kasih kesimpulan kepada para pemirsa yang saat ini menyaksikan, karena dari tadi udah banyak sekali tips praktis yang langsung Ibu Helena berikan. Silakan Ibu Helena. Ya, yang pertama yang saya mau sampaikan adalah yang paling utama dalam merangkul mereka adalah coba tanamkan dalam diri kita, pada ibu, bapak, dan juga tokoh-tokoh agama, kalau ada Pak Pendeta dan Ibu Pendeta di sini, bahwa kita sayangkah dengan anak-anak itu? Kalau kita memang sayang, itu akan memudahkan kita untuk melakukan banyak hal. Kita tidak akan merasa bahwa, saya gaji berapa sih? Emang saya dapat berapa rupanya? Emang orang tuanya baik sama saya? Orang tuanya nyebelin sama saya. Kita tidak akan pernah bisa melihat itu semua. Karena apa? Ketutup dengan kasih kita kepada mereka. Dan jangan lupa, sebagai tokoh agama, sebagai pendeta, sebagai gembala, kita adalah wakil Tuhan. Dan Yesus sedang dipertaruhkan di sini. Kita menjadi duta besar surga untuk bisa memperkenalkan tentang betapa besarnya cinta Tuhan kepada anak-anak ini. Setiap anak adalah permata di mata Tuhan. Saya bukan mengajari ikan untuk berenang atau mengajari burung untuk terbang. Saya hanya mengingatkan agar kiranya Pak Pendeta akan menjadi hamba Tuhan yang semakin disayangi dan akan membuat gereja itu bertumbuh dengan pesat dan
kerohanian akan terbangun dengan sangat pesat. Saya pikir itu. Amin, puji Tuhan. Luar biasa karena kita diingatkan kembali hubungan positif anak dengan siapapun. Terutama di sini tokoh agama perlu juga dilibatkan orang tua, tokoh agama, dan Tuhan. Nah, pemirsa sekalian, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.